Perkenalkan, nama saya Esther Monica Pakpahan. Saya dari kelas 11 MIPA 7. Dan video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama dengan saya mengenai persamaan trigonometri dasar. Yuk kita belajar bersama. Persamaan trigonometri dasar meliputi 1. Sin X sama dengan sin alfa. Yang kedua ada cos X sama dengan cos alfa. Yang ketiga ada tan X sama dengan tan alfa. Lalu yang keempat ada sin X sama dengan K, di mana K ini merupakan sebuah konstanta. Lalu ada cos X sama dengan K, K-nya sebuah konstanta ya. Yang keenam ada tan X sama dengan K. Sama seperti sin dan cos, K di sini merupakan sebuah konstanta. Dalam menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk kalimat terbuka yang memuat variabel, berarti menentukan nilai variabel yang terdapat dalam persamaan tersebut sehingga persamaan itu menjadi benar. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa, kita harus memperhatikan tanda positif atau negatif untuk sin X, cos X, dan juga tan X pada tiap kuadran dan sudut berelasi pada kuadran masing-masing. Pada saat menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar, terdapat dua rumus untuk sin X sama dengan sin alfa, juga dua rumus untuk cos X sama dengan tan alfa, dan satu rumus untuk tan X sama dengan tan alfa. Apa saja? Yuk kita bahas. Yang pertama ada sin X sama dengan sin alfa. Nilai sinus suatu sudut positif di kuadran 1 dan kuadran 2, sehingga untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa terdapat rumus penyelesaiannya, yaitu yang pertama X sama dengan alfa ditambah K dikali 360, ini untuk kuadran 1. Yang kedua itu ada X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360, dimana rumus ini untuk kuadran 2. Lalu cos juga memiliki dua rumus untuk menentukan X-nya, yaitu cos X sama dengan cos alfa memiliki dua rumus. Yang pertama itu ada X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 untuk kuadran pertama, di mana nilai cos bernilai positif pada kuadran pertama. Yang kedua juga ada X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 untuk di kuadran 4. Nah, jadi nilai cos itu bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 4. Bagaimana dengan tan? Tan X sama dengan tan alfa, di mana rumusnya hanya satu, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180, di mana rumus ini digunakan pada kuadran 1 dan kuadran 2. Bukan kuadran 2, melainkan kuadran 3. Jika kuadran 2 itu yang bernilai positif adalah sinus. Jadi ini untuk rumus penyelesaian persamaan trigonometri dasar sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa dalam bentuk derajat. Lalu bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk radian? Yuk kita cari tahu. Tadi kita sudah membahas mengenai rumus-rumus penyelesaian persamaan trigonometri dasar dalam bentuk derajat. Sekarang kita akan mencari tahu apa saja rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dasar menggunakan radian. Yang pertama ada sin X sama dengan sin alfa. Nah, rumusnya juga ada dua nih untuk menyelesaikan sin X sama dengan sin alfa dalam bentuk radian, yaitu yang pertama ada X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi. Ini untuk yang di kuadran 1 ya. Lalu ada
X sama dengan Pi dikurang alfa ditambah K dikali 2Pi. Ini untuk di kuadran 2. Nah, mungkin kita sudah tahu nilai Pi itu dalam menentukan nilai lingkaran atau luas lingkaran serta keliling lingkaran adalah 22/7 ataupun 3,14. Namun, dalam persamaan trigonometri dasar, nilai Pi yaitu 180 derajat. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada cos X sama dengan cos alpha. Rumusnya juga ada 2, sama seperti yang derajat. Yang pertama itu ada X sama dengan alpha ditambah K dikali 2Pi. Yang kedua ada X sama dengan min alpha ditambah K dikali 2Pi. Untuk X sama dengan alpha ditambah K dikali 2Pi itu untuk kuadran pertama. Yang X sama dengan min alpha ditambah K dikali 2Pi itu untuk di kuadran 4. Lalu untuk tangan, sama seperti pada rumus yang derajat, tangan juga hanya memiliki satu rumus untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk radian. Yang pertama itu adalah X sama dengan alpha ditambah K dikali Pi. Berarti ini Pi nilainya itu 180 derajat dalam bentuk derajat. Ini 2Pi berarti 360 derajat. Ini merupakan rumus persamaan trigonometri dasar dalam bentuk radian. Itulah rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Yuk kita mulai. Soal yang pertama yaitu sin X sama dengan sin 45 derajat dalam interval X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 180 derajat. Nah, rumus sin X sama dengan sin alpha tadi ada 2 rumus. Kita bahas yang pertama dulu menggunakan rumus pertama yaitu X sama dengan alpha ditambah K dikali 360 derajat. 45 ini, sin 45 derajat ini merupakan alfanya teman-teman. Jadi kita bisa langsung mengerjakan sin X sama dengan sin 45 derajat ini ke bentuk rumus yang tadi kita telah bahas. Berarti di sini kita tulis X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita akan mengisi nilai K di sini sebebas mungkin. Nilai K di sini merupakan bilangan bulat, jadi bisa nilai negatif, 0 ataupun bilangan positif. Oke, kita lihat ya. Jika kita mau naruh nilai K-nya itu bilangan negatif, misalnya min 1, min 2, maka nanti hasil X-nya itu kurang dari 0, hasilnya negatif. Lalu kalau misalkan K-nya bilangan positif dari 1 sampai 10 misalkan, maka nilai X-nya itu lebih dari 180 derajat. Makanya di sini kita langsung tulis saja nilai K-nya sama dengan 0, maka X-nya itu jadi 45 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 45 ditambah 0, maka hasilnya 45. 45 itu berada di antara 0 sampai 180, maka ini memenuhi atau termasuk himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 45 derajat. Karena kalau misalkan K-nya sama dengan 1, nilai X-nya akan lebih dari 180 derajat, maka kita langsung saja ke rumus yang kedua, yaitu X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360. Di sini sama dengan 180 dikurang 45 ditambah K dikali 360
sama dengan 180 dikurang 45 yaitu 135. 135 ditambah K dikali 360. Untuk rumus yang kedua kita akan menggunakan yang ini. X sama dengan 135 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita tentuin ya nilai K-nya. Karena intervalnya itu 0 sampai 180, maka jika nanti K-nya itu bernilai negatif atau bilangan negatif, maka X-nya itu akan negatif, teman-teman. Dan itu tidak termasuk. Namun jika K-nya sama dengan 0, dia akan termasuk ke dalam himpunan penyelesaian persamaan trigonometri ini. Apakah benar? Yuk kita coba cari tahu ya. Jika K sama dengan 0, maka nanti jadi seperti ini. X sama dengan 135 ditambah 0 dikali 360 derajat. Maka 135 ditambah 0 kali 360 derajat itu hasilnya 0. Sini 0, maka hasilnya 135 ditambah 0 berarti 135. 135 itu berada di antara 0 sampai 180 derajat, maka dia termasuk himpunan penyelesaian. Namun jika K-nya sama dengan 1 atau K-nya sama dengan 2 atau lebih di atas itu, maka nanti hasil X-nya itu lebih dari 0 sampai 180 derajat. Seperti itu. Maka kita bisa nulis di sini. Himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 45 derajat yaitu 45 derajat, 135 derajat. Dalam penulisan himpunan penyelesaian, teman-teman diminta untuk mengurutkannya dari yang terkecil lalu ke yang terbesar. Maka ditulisnya seperti ini. Himpunan penyelesaian yaitu 45 derajat, 135 derajat. Yuk kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua itu ada 2 cos 3x dikurang 1 sama dengan 0 dengan interval x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 360. Nah, sama dengan langkah-langkah yang telah kita lakukan pada contoh soal yang pertama, kita juga akan menerapkan itu untuk menyelesaikan soal yang kedua ini. Nah, cos itu memiliki 2 rumus. Yang pertama itu x sama dengan alfa ditambah k dikali 360, dan yang kedua itu ada x sama dengan min alfa ditambah k dikali 360. Ini belum dalam bentuk cos x sama dengan cos alfa. Maka untuk itu kita harus mengubahnya dari bentuk ini ke bentuk cos x sama dengan cos alfa. Caranya adalah ini kita tulis di sini 2 cos 3x sama dengan ini pindah ke sini nih, jadi 1. Lalu di sini 2-nya juga pindah, cos 3x sama dengan 1/2. Maka dari situ kita akan menemukan nih cos 3x sama dengan cos inverse 1/2. Itu sama dengan cos 3x, cos inverse 1/2 itu sama dengan cos 60 derajat, seperti itu. Lalu ada tambahan nih teman-teman. Jadi jika di depan angka tersebut ada tanda positif ataupun negatif, maka saat dia berpindah tempat dia juga akan berubah tandanya. Misalkan di sini dia negatif, maka kalau dia berpindah tempat jadi positif. Kalau misalnya di sini positif, nanti di sininya negatif, seperti itu. Lalu kalau misalnya tidak ada tandanya seperti ini, maka dia nanti akan berpindah tempat menjadi pembagian, seperti itu. Bisa dibilang ini kayak perkalian, dipindahin ke sebelah sini menjadi pembagian, seperti itu. Itu jika tidak ada tanda positif ataupun negatif di depan angkanya. Maka setelah seperti ini kita bisa masukkan ke rumus yang pertama. Rumus yang pertama itu ada tadi x sama dengan alfa ditambah k dikali 360. Alfanya x-nya berapa? X-nya itu 3x.
Nah, alfanya itu tadi 60 ditambah K dikali 360. Sama seperti langkah yang pertama tadi, ini belum bisa kita langsung masukkan nilai K-nya, melainkan harus kita bagi dengan 3, karena di depan X-nya itu 3 ya. Di sini kita bagi 3. Maka di sini menjadi X sama dengan 20 ditambah K dikali 120. Baru dari sini kita bisa nih memasukkan nilai K-nya. Jika K-nya merupakan bilangan negatif atau ya bilangan negatif, maka nanti hasil X-nya juga negatif. Dia kurang dari 0, maka tidak usah kita cari. Lalu kalau misalkan K-nya sama dengan 0, maka dia bisa nih termasuk himpunan penyelesaian dari soal ini. K sama dengan 0, maka X sama dengan 20 ditambah 0 dikali 120. X sama dengan 20 ditambah 0 kali 120 sama dengan 0. Maka X sama dengan 20 ditambah 0 hasilnya X sama dengan 20. Termasuk karena dia berada di 0 sampai 360 derajat. Lalu kalau misalnya K-nya sama dengan 1, maka di sini jadi X sama dengan 20 ditambah 1 dikali 120. 20 ditambah 1 kali 120 itu 120. X sama dengan 20 ditambah 120 yaitu 140. Dia termasuk ya, dia lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360, maka dia termasuk. Kalau misalkan K-nya sama dengan 2, maka di sini jadi X sama dengan 20 ditambah 2 dikali 120. Di sini X sama dengan 20 ditambah 2 dikali 120 itu sama dengan 240. Di sini berarti X dengan 20 ditambah 240 jadi 260. Dia termasuk ya. Termasuk ke himpunan penyelesaiannya. Lalu kalau misalkan K-nya sama dengan 3, maka nanti hasilnya lebih dari 360, karena 3 kali 120 saja udah 360, lalu ditambah 20 maka nanti dia jadi 380. Ini himpunan penyelesaian yang baru kita dapatkan untuk soal ini menggunakan rumus yang pertama. Lalu kita cari juga nih himpunan penyelesaian untuk soal ini menggunakan rumus yang kedua, yaitu X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360. Kita masukkan nih. Sini 3X sama dengan, jadi min 60 ya. Min 60 ditambah K dikali 360. Baru kita bagi nih agar kita bisa memasukkan nilai K-nya. Kita bagi dengan angka yang di depan X yaitu 3. Berarti di sini jadi X sama dengan min 20 ditambah K dikali 120. Sama seperti rumus yang pertama, jika nanti dia K-nya bernilai negatif atau bilangan negatif, maka nanti X-nya juga menjadi bilangan negatif. Kalau misalkan K-nya itu sama dengan 0, nanti dia juga hasilnya negatif, kurang dari 0. Maka kita mulai dari K sama dengan 1. K ini menjadi X sama dengan min 20 ditambah 1 dikali 120 sama dengan min 20 ditambah 120 itu menjadi 100. Dia termasuk ya. Lalu yang K sama dengan 2, dia menjadi X sama dengan min 20 ditambah 2 dikali 120 sama dengan min 20. 2 kali 120 itu sama dengan 240. Maka X-nya itu sama dengan min 20 ditambah 240 sama dengan enggak min, dia lebih besar nih positifnya, maka dia hasilnya adalah 220. Dia termasuk juga nih karena lebih dari 0 kurang dari 360 derajat. K-nya sama dengan 3, maka dia nanti jadi X sama dengan min 20 ditambah 3 dikali 120. Sini menjadi X sama dengan min 20. 3 kali 120 itu sama dengan 360. Berarti di sini 360. X sama dengan min 20 ditambah 360 itu menjadi 340. Termasuk ke himpunan penyelesaian dari soal ini.
Kalau misalkan K-nya sama dengan 4, maka nanti nilai X-nya pun lebih dari 360. Maka kita bisa nulis di sini. Himpunan penyelesaiannya untuk soal ini adalah, kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil itu ada 20. Tulis di sini. 20 derajat, koma. Lalu setelah 20 ada yang terkecil itu adalah 100. Di sini 100 derajat, koma. Lalu di sini habis 100 yang terkecil adalah 140. Jadi di sini 140 derajat, koma. Nah, ini ada 220 dengan 240. 260. Berarti yang lebih kecil itu adalah 220 kan? 220 derajat, koma, baru 260 derajat, dan yang terakhir adalah 340 derajat. Inilah himpunan penyelesaian untuk 2 cos 3x dikurang 1 sama dengan 0 pada interval x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu contoh terakhir. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari akar 3 tan 2x dikurang 1 sama dengan 0, dimana intervalnya itu adalah x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2pi. Berarti kita akan mendapatkan himpunan penyelesaian yaitu dalam bentuk radian. Namun aku akan menggunakan cara mengerjakannya itu dalam bentuk derajat, lalu setelah menemukan hasilnya nanti kita ubah ke bentuk radiannya. Oke, jadi intervalnya itu 0, x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2pi itu 360 derajat. Di sini jadi 360 derajat. Seperti itu. Langkahnya itu sama seperti langkah yang cos tadi ya teman-teman. Kita jadikan dulu ini menjadi tan x sama dengan tan alfa. Caranya, akar 3 tan 2x sama dengan 1, karena dia dari negatif pindah plus jadi positif. Lalu di sini kita tulis lagi nih tan 2x. Nih akar 3-nya itu tidak ada positif ataupun negatif di depannya, maka dia menjadi pembagian. Jadi 1 dia dikebawahin jadi per akar 3. Oke, maka di sini kita tulis tan 2x ya. Tan 2x sama dengan tan inverse 1 per akar 3. Nah, seperti itu. Maka di sini jadi tan 2x sama dengan tan 30 derajat. Oke, setelah itu kita masukkan nih ke dalam rumusnya. Rumus tan itu hanya satu, yaitu x sama dengan alfa ditambah k dikali 180 derajat. Maka kita tulis di sini dia menjadi x sama dengan alfa ditambah k dikali 180. Di bawahnya kita tulis sini 2x sama dengan alfanya itu 30 ditambah k dikali 180. Ingat, jika dalam bentuk seperti ini kita harus membaginya dengan angka di depan x. Berarti kita bagi 2 ya. Makanya di sini jadi x sama dengan 15 ditambah k dikali 90. Seperti itu. Lalu baru nih kita bisa masukkan nilai k-nya ke dalam si rumus ini. Oke. Kalau k-nya sama dengan bilangan negatif, maka nanti x-nya pun akan menjadi negatif. Maka kita mulai dari k sama dengan 0 ya. Kalau misalkan k-nya sama dengan 0, maka nanti dia x-nya itu termasuk himpunan penyelesaian ya teman-teman. Sini kalau misalkan k sama dengan 0, maka dia menjadi x sama dengan 15 ditambah 0 dikali bukan 360 ya, dikali 90 sama dengan 15 tambah 0 sama dengan 15. Ini termasuk. Lalu kita
ubah ke bentuk radiannya seperti ini. 15 per 180 pi, kita sederhanakan aja nih. Jadi bentuk yang paling sederhana dibagi, pertama itu dibagi 3, jadi 5 per 60 pi. Lalu dari sini kita bagi dengan 5 menjadi 1 per 12 pi. Seperti itu. Lalu kalau misalkan K-nya sama dengan 1, maka di sini jadi X sama dengan 15 ditambah 1 kali 90, maka di sini jadi 15 ditambah 90 menjadi 105. Nah, 105 kita ubah juga nih ke bentuk radian seperti cara yang ini. Jadinya seperti 105 per 180 pi, kita sederhanain, kita bagi dengan 3, jadi 35 per 60 pi. Terus kita bagi 3, yang ini dibagi 5 semua, jadi 7 per 12 pi. Seperti itu, jadi 7 per 12 pi. Lalu kalau misalnya K-nya sama dengan 2 itu termasuk juga ya teman-teman. Jadi sini X sama dengan 15 ditambah 2 dikali 90 menjadi 15 ditambah 180 menjadi 195. Lalu kita ubah ke bentuk radian juga nih dengan cara seperti tadi. 195 per 180 pi sama dengan, kita bagi 3 dulu pertamanya, dibagi 3 itu menjadi 65 per 60 pi, lalu kita bagi 5, dia menjadi nanti 13 per 12 pi. Seperti itu. Jadi kita sudah menemukan nih himpunan penyelesaian dari soal ini. Baru berapa ini? Ada 1, 2, 3. Nah, tapi ternyata jika K-nya sama dengan 3 itu masih bisa teman-teman, dia masih berada di interval ini. Maka mari kita coba hitung ya bersama-sama. Sekarang kalau K-nya sama dengan 3, K sama dengan 3, maka dia jadi X sama dengan 15 ditambah 3 dikali 90 menjadi X sama dengan 15 ditambah 270. Oke, berarti X-nya itu sama dengan 285. Seperti itu. Karena dia himpunan penyelesaiannya dalam bentuk radian, maka kita ubah nih dari derajat ini ke bentuk radian dengan cara seperti yang tadi ya. Kita tulis di sini 285 per 180 pi, kita bagi dulu nih, karena tadi ini rangka pertama itu dibagi 3, lalu yang keduanya dibagi 5, kita tiru saja untuk yang ini. Ini dibagi 3 menjadi 285 dibagi 3 itu jadi 95 per ini 180 dibagi 3 itu jadi 60 pi. Kita bagi 5 nih sekarang. Bagi 5 menjadi 19 per 12 pi. Seperti itu. Jadi kita sekarang tinggal tulis aja nih himpunan penyelesaian untuk soal ini. Kita urutkan dari yang terkecil. Maka dimulai dari sini ya. Oke, kita urutkan dari yang terkecil, berarti HP untuk soal di atas adalah 1 per 12 pi, koma, lalu 7 per 12 pi, 13 per 12 pi, lalu yang terakhir adalah 19 per 12 pi. Seperti itu. Teman-teman, di sini aku mau kasih catatan untuk teman-teman semua mengenai cara mengubah derajat ke radian. Ke radian itu tinggal teman-teman menggunakan rumus seperti ini, alfa per 180 pi. Nah, jadi kayak seperti ini nih, 285 per 180 pi. Nah, kalian sederhanakan nih sesederhana mungkin, lalu nanti hasil yang paling sederhana lah yang kalian ambil. Seperti itu. Demikian pembelajaran bersama kita hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama dengan saya. Sekian dari saya. See you.